Terdengar suara tawa tepat di depan skema motel. Pak Sunbin dengan senyum lebarnya merasa usahanya tidak sia-sia karena sebentar lagi dia akan berjumpa kembali dengan Haniena. Tunggu dulu, kata orang itu, si brengsek yang Haecol punya senapan. Kalau sampai ketemu sama dia bakal repot. Sial, harus muter otak kali ini. Di saat yang bersamaan terdengar suara tepat di pintu masuk. Dan saat itu juga Pak Sunbin bergegas untuk bersembunyi. Terlihat Jun Minjun dan Kang Haecol keluar dari skema motel untuk mengecek rute selanjutnya. Beruntungnya mereka keluar. Sial, mereka beneran punya senapan. Sepertinya mereka mau patroli. Itu artinya di dalam motel itu Haniena sedang sendirian, tanpa pelindungan apa-apa. Kalaupun ada seorang pria di sana, dia nggak mungkin lebih ganas daripada aku. Di suatu jalan menuju stasiun, suara zombie masih samar terdengar. Jadi kau sudah pernah menggunakan senapan sejak kecil, lebih tepatnya saat berusaha kabur dari tempat asalku. Saat itulah pertama kalinya diriku membunuh dengan senapan. Yang benar, pamanku yang duluan bisa kabur dan menetap di sini. Karena itu, seluruh keluargaku dicap sebagai pengkhianat. Orang tuaku dibawa entah kemana, disiksa, lalu akhirnya mati. Setelah itu, ada seorang tentara yang suka menyiksa aku dan adik-adikku. Suatu hari, aku hampir dipukul sampai mati. Dan saat dia sedikit lengah, aku merebut senapannya dan menarik pelatuk. Dan saat itu juga awal pelarian yang panjang bersama adik-adikku. Waktu itu umurku baru 12 tahun. Wow, kebanyakan anak di usia itu tidak pernah khawatir soal makanan dan hidup sebar nyaman. Apa semua orang di negara asalmu sekuat itu? Tidak semua orang di negaraku ahli bertahan hidup. Kebanyakan malah lebih lemah. Jujur, diriku bukan orang yang istimewa. Aku hanya harus melawan berbagai hal demi bisa bertahan hidup selama 2 tahun pelarian itu. Tapi tetap saja, apakah kau tidak pernah ingin kembali ke kampung halamanmu? Tidak sama sekali. Di dalam kamar 203, Haniena yang ditemani oleh istri Pak dosen merasa sedikit bad mood. Dia kesal sama Jun Minjun karena selalu nekat mempertaruhkan nyawanya. Padahal dia itu lemah. Istri Pak dosen pun menanggapinya dengan positif dan meminta Haniena untuk tidak khawatir karena ada Kang Haecol bersamanya. Haniena paham tentang itu, tapi dirinya bingung dengan apa yang dia rasakan. Haniena merasa kesal dan berpikir yang tidak-tidak. Istri Pak dosen mengatakan, apakah kamu suka dengan temanmu itu? Dengan wajah datar dan terkejutnya, dia menyangkal semuanya. Tapi istri Pak dosen tetap menggodanya. Apa benar aku suka sama dia? Nggak mungkin. Apa aku akhir ini terlalu terobsesi dengannya dari sudut pandang orang lain? Apa kelihatan seperti itu? Bukan begitu. Ini bukan masalah aku suka atau tidak suka. Hanya saja, sekarang dia satu-satunya yang benar-benar bisa aku andalkan. Itu saja. Yena, kamu sudah banyak berubah ya? Iya, aku memang berubah. Dunia sudah berakhir. Dan tiba-tiba semua orang jadi sama rata. Sebelum wabah zombie, selain keluargaku yang gila, kehidupanku hampir sempurna. Aku punya segalanya dan menjadi pusat perhatian. Serius, gak akan ada cowok yang akan menolakku. Kecuali satu orang waktu SMP dulu. Sial, apa itu alasannya? Karena Jun Minjun gak bertingkah seperti menyukaiku. Kebanyakan cowok bakal langsung terpesona pada aku. Tapi pecundang itu biasa saja. Seharusnya dia gak duduk kayak boneka kayu di depanku. Jadi itu alasannya. Ekspresi dia sulit ditebak kayak boneka kayu. Idiot itu berani-beraninya soangku di depanku. Suara ketukan pintu terdengar dari balik pintu kamar mereka. Tanpa suara panggilan, suara ketukan semakin lebih jelas. Tunggu sebentar. Hei, jawab aku. Siapa di sana? Haniena mendekati lubang pintu dan melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Aduh, gimana ya? Aku lebih gugup daripada pertama kali waktu SMP dulu. Itu jelas-jelas suara Haniena dan ada suara wanita lain juga. Kamar 202 akan kutandai kamar itu dulu. Mungkin ada pria lain bersama mereka, jadi bakal kuperiksa kamar yang lain dulu. Kelihatannya tanda X di pintu menandakan ada zombie di dalamnya. Sebentar, kamar 206. Anjun, tunggu di sini sebentar. Ayah mau menemui ibumu. Siapa kau? Menurutmu siapa? Aku orang yang datang untuk menculik Haniena. Ada siapa lagi di sini selain kau? Apa? Siapa kau sebenarnya? Kalau nggak mau jawab, mati aja brengsek. Ayah, siapa kamu? Jangan sentuh ayahku. Bersisik,
dasar bocil kematian. Hanina dan istri Pak dosen sangat terkejut mendengar teriakan Hanjun. Saat itu Hanina memberanikan diri untuk mengecek keluar. Tapi sebelum itu dia mencari pisau yang diberikan Kang Hechol sebelumnya. Dengan langkah penuh percaya diri, Hanina pergi keluar. Dan teriakan Kang Hechol bergema, meminta Hanina untuk segera kembali ke dalam. Kang Hechol tepat di depan kamar Pak dosen. Jawab brengsek, ada siapa saja di tempat ini? Jangan bergerak, dasar brengsek. Ayah. Aku masih punya 1 peluru. Pak Sunbin, aku bakal menghabisimu. Selamat tinggal. Apa? Sial, kenapa macet di saat begini?